All right, make some noise if you watch soccer. Anybody here watch soccer? Yeah. I think it's a beautiful game, but I find it weird for a sport it's very competitive. I find it weird how if anything bad happens, players start snitching to the referees. They're like, "Did you see what happened? Did you see? What do you mean you don't see it? What the fuck?" And like 5 players surrounding the referee, screaming. The referee like, "Get the fuck away from me!" It's like it's very weird. And for me, I think they only snitch inside the soccer pitch. Like outside the soccer pitch, they don't snitch. Like they can witness a murder, and then cops be like, "You see anything?" And they be like, "Nope." But then in the soccer pitch, somebody does this to their chin. They're like, "What the? Yo, I got assaulted. Ref, did you see that? A Brazilian just jumped on me." Well, swing big, miss big. That's what it is. I got balls, motherfuckers. I tried that. Alright, it's okay. Don't hate me. Sesekali istirahat melawat, main basket. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Jadi ini tuh minggu yang agak aneh. Dibilang sibuk enggak, dibilang capek banget. Kok bisa? Utamanya adalah karena gue deadline nulis. Gue lagi nulis buku kan, Pecahkan volume 2. Pecahkan volume 2 itu kelanjutan dari buku Pecahkan yang pertama. Desember 2020, gue rilis buku Pecahkan. Adit, tolong semua latar belakang ini adalah cover buku Pecahkan. Kayak ditumbuk, tuk gitu. Sekarang. Desember 2020 gue bersama Pecahkan rilis buku Pecahkan, tuh kayak diktat Pecahkan, dimana orang dibantu untuk bisa nulis joke pertama, kemudian karirnya dibimbing sampai job pertama. Semua tentang teknis stand up ada di situ. Abis itu tahun berapa? 2023 gue rilis buku Pecahkan NYC tentang gue pindah ke New York City. Adit, pindah latar belakang gue di sebuah tempat yang Amerika banget. Nah, itu rilis tuh. Nah, tahun ini di bulan Mei rencananya, semoga kesampaian, itu gue rilis Pecahkan volume 2 yang akan bantu komika untuk dari job pertama ke stand up special pertama. Jadi ini lebih advance. Di dalamnya ada banyak hal-hal yang teoritis sifatnya tapi untuk naik level gitu. Nah, udah tenggat. Jadi gue banyak nulis di minggu ini. Kebanyakan itu doang. Setelah gue ceritanya gue nyampe hari Sabtu, minggunya gue langsung ngejob tuh di episode kemarin. Nah, Senin gue di rumah aja, balik ke rutinitas, melepas anak sekolah, sesuatu yang sangat gue suka, ngejemput Shira. Sebenarnya nggak ngejemput sih, gue suka ke Cafe Auburndale di 2 blok dari sini, Northern Boulevard, sambil nungguin Shira keluar dari sekolah. Jalan, terus ntar gue samperin. Biasanya dia dari seberang jalan lari terus meluk gue, terus kami jalan gandengan tangan pulang. Selasa gue olahraga. Iya, jadi gue lupa deh apa, kayaknya Selasa deh. Selasa gue mutusin untuk olahraga jalan kaki. Harusnya kan gue lari kan Senin dan Kamis, tapi sekarang nih kesehatan tuh khawatir banget ya. Gue kemarin habis ngeliat di Twitter ada orang nge-tweet gini, jangan olahraga kalau tidurnya dikit. Karena kemarin gue tidur 3 jam, terus bersepeda berapa kilo, terus kena stroke ringan. Khawatir lah sama kesehatan. Jadi gue tau gue mesti olahraga, tapi gue nggak mau lari, nggak mau maksain. Jadi gue jalan kaki keliling gitu sekitar sejam hari Selasa tuh. Baru
gue malamnya open mic. Hujan tuh. Tapi kan namanya juga komitmen ya. Mau punya karir nggak nih di New York. Jadi hujan-hujan juga gue keluar. Sebenarnya gue juga nggak mau hujan-hujan keluar, mana dingin lagi 9 derajat. Tapi kalau nggak keluar, nggak open mic. Kalau nggak open mic, nggak punya joke baru. Kalau nggak punya joke baru, joke gue itu mulu. Kalau itu mulu nggak numbuh jadi komika. Kalau nggak numbuh jadi komika, nggak cepet nyampe tujuan gue. Padahal tujuan gue jauh. Nah, gue open mic di 2 tempat. Satu di sebuah bar namanya Teddy 7B. Ada komika namanya Slim yang bawain, yang nge-host open mic-nya. Dan itu menarik sekali menurut gue. Gue tuh udah pernah open mic di situ dan itu barnya berisik banget. Dan tadinya gara-gara pengalaman pertama di situ, gue tuh tadinya aduh malas deh kesana lagi gitu ya. Karena berisik banget. Lama-lama gue pikir-pikir gue butuh deh ada di bar itu untuk ngelatih diri gue. Jadi gue datang ke situ, itu si Slim kalau bikin open mic komikanya nggak banyak, makanya bisa 7 menit open mic-nya. Itu gue mungkin cuman ber-5 apa ber-6 gitu komikanya. Nah komika pertama naik, Slim naik, orang di bar ngomong. Komika kedua naik, orang di bar ngomong. Begitu terus ngomong. Gue pikir nih kesempatan yang tepat untuk melatih gue manggung di bar. Kalau lu ingat waktu gue di Bayside yang terakhir boring, yang pada akhirnya berhasil gue balas tuntas ketika gue manggung di sana lagi untuk kedua kalinya. Tapi kan kesempatan-kesempatan seperti itu, manggung di bar yang sulit, itu kan pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Gue juga ada rekamannya gue manggung di bar di hari Senin juga tuh, di Irish Whiskey Bar. In about a month, and I hate growing old. I don't know why you add 5 years to your age, because I'm turning 45 and I hate being 45. I hate growing old, man. I hate that I need reading glasses. I hate it. I used to just read. Now I need reading glasses. What's wrong with my eyes? Like my hair, it used to just grow. Sama Mike O'Rourke namanya. Itu juga susah banget untuk dapetin perhatian mereka. Jadi gue pengen melatih otot-otot gue, dan ketika gue naik untuk open mic, gue sempat berhasil dapetin perhatian mereka. Bahkan bartendernya sampai ikut ngoceh sama gue. Cuman kadang lepas, kadang dapat lagi gitu-gitulah. Dari situ masih hujan-hujanan, gue pindah ke tempat berikutnya, ke Grizzly Pear Midtown, open mic jam 10. Nah, yang menarik adalah gue ketemu seorang Indonesian namanya Tirta Nahari. Dia orang Indonesia domisili di di Singapura, dan di Singapura dia stand up. Bahkan dia udah ada stand up comedy special yang ditaruh di comika.id. Judulnya Made in Indonesia, MAID. Nah, dia ikut open mic bareng sama gue. Sebelumnya dia sempat ngobrol sama gue bahwa selera humor orang di Singapura itu tuh rasis. Karena mayoritasnya Chinese-nya mayoritas, sisanya minoritas. Jadi ngomongin Chinese itu nggak punching down, tapi punching up. Jadi kena mulu tuh. Dibawa ke New York belum tentu kena, dan bener. Waktu dia naik, itu orang ngeresponnya tuh karena joke-nya gue aja ngerasanya, rasis nih. Yeah, in Asia, Indonesia is like the Mexican of Asia, you can say. You know, all the Chinese and Japanese, they look down on us, just like how you guys look down on, I don't dare to say. But it's kind of weird, you know, because to us, you guys look the same, and to you, we all look the same, right? Cuman ya, karena semua komika nggak ada yang terlalu marah atau gimana, mereka tahu ya ini orang lagi ngembangin set gitu. Bahkan waktu sesi gue juga berjalan dengan cukup oke. Itu menariknya adalah selain itu juga 7 menit ada bucket. Kalau lu kehabisan materi, ambil aja dari bucketnya. Terus gue narik dari bucketnya, terus nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau kemana. Cox? This can't be it.
Who wrote this? Socks. Oh my God! Socks. Yo, it almost looks like it cocks. Come on, it does look like cocks, Yeah. right? It's not that I'm drunk, right? I'll give you credit. Socks. Socks. All right. Socks. Oh. Well, socks are wet. It's raining. That's all I have on that. Terus udah itu hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Hari Rabu, hari Kamis juga gue nulis. Seharian Kamis gue sempet keluar untuk olahraga pagi. Jalan kaki doang, jalan cepet gitu ya, sejam, tapi nggak lari. Di rumah untuk nulis karena banyak yang mesti dikejar. Hari Jumat gue open mic lagi. Sama Tirta juga, gue open mic di QED jam 5 sore. Di situ Tirta memperbaiki setnya, less racist, tapi lebih oke gitu. Menurut gue sih lebih oke, tapi dia ngerasanya yang di QED malah nggak responsif menurut dia. Dia bilang ketika dia ngelempar joke pertama kali nggak kena, deg-degan, dan itu wajar ya, siapapun, termasuk gue juga ngerasain hal yang sama. Setelahnya kami sempat ngobrol-ngobrol sedikit soal gimana rasanya untuk dia yang biasa di Singapura stand up di New York. Jadi beliau ini adalah komika Indonesia, domisili Singapura. Bener, Kalau di Comika ID lu pakai nama apa? Comika ID. Lu kan naruh konten kan di Comika Oh, nama ID? asli Tirta Nahari. Tirta Nahari, dia punya stand up special judulnya Made in Indonesia, MAID. Bener. Menurut lu selera humor Singapura tuh beda ya sama di sini? Beda, Di sana rasis katanya. lebih rasis. Pas dibawa ke sini joknya berasa rasisnya di sini. Gue berasa orang paling rasis. Gimana 2 kali open mic di sini? Pertama kan di Grizzly Pear waktu itu. Iya. Terus sekarang di QED. Ya. Pertama lebih suportif, Hmm. tapi pas rasis ya mati. Pas di sini, Pas di sini lebih adem ayem ya. lu mau pindah ke New York nggak berkarir di sini? Ninggalin skena Singapura. Kalau ada yang bayarin mau. Setelah itu, gue menerima undangan untuk main basket. Jadi ada komunitas main basket yang disponsori sama sebuah bank gitu. Nah, ada karyawan bank itu mau balik for good, terus mau dibikinin acara. Terus untuk meramaikan, gue diminta untuk datang untuk ikut main basket biar rame lah gitu. Ada banyak orang, termasuk ada si Panji gitu. Nah, kesananya itu effort ya, naik kereta terus jalan, terus main basketnya juga effort kan, karena itu ternyata kompetisi gitu. Jadi ada 4 tim, 2 tim manggung, yang menang masuk ke final. Tim gue masuk ke final, di final gue kalah karena lawan gue kayaknya anak kuliah, anak SMA deh tuh. Tapi gue mainnya lumayan menurut gue, dan kalahnya juga cuma 1 bola. Gue sempat 3 point untuk mendekatkan jarak. Kalau nggak salah kalahnya 20-18 deh. Mendekatkan jarak, tapi nggak keburu. Ya gimana, bapak-bapak semua kami. Nah, kelarnya dari situ, itu tuh udah udah malam lah. Kereta gue udah nggak ada. Itu aneh banget tuh. Kayaknya sih lebih kepada lagi maintenance ya. Jadi keretanya nggak ada. Jadi gue udah jalan jauh, nyampe ke train station gue, kosong, nggak ada apa-apa. Gue naik, gue nyari bis. Oh, gue mesti naik bis itu. Terus gue, karena belum pernah naik bis dari situ, gue mesti membaca ini naiknya dari mana gitu. Pas sudah naik, karena gue capek, stop gue kelewatan. Dan stop berikutnya jauh. Jadi dari situ gue mesti jalan lagi. Total gue nyampe rumah itu jam 1:30 atau jam 2 gitu kalau nggak salah. Capek banget. Besoknya bangun, sarapan sama anak-anak, makan siang sama semuanya. Jam 1:30 gue tidur. Jadi kan Jumat ya, Sabtu kan gue bangun tuh pagi tuh, terus aja sampai siang. 1:30 siang gue tidur. Gue bangun baru jam 11 malam. Gila itu.
Lama banget gue tidur, buset. Bayangin dari jam 1:30 sampai jam 11. Gue tuh sempet kebangun sesekali. Terus buset, ngantuk banget. Tutup mata lagi deh bentar. Das! Bablas. Gila tuh. Nggak tahu karena mungkin masih jet lag. Nggak tahu mungkin karena capek banget. Tapi panjang banget tidur gue. Kemarin gue tidur 10 jam. 10 jam gue tidur. Kelar makan siang sama anak-anak, gue masuk kamar itu mungkin jam 1:30, terus gue tidur. Apa tuh orang? Dia pikir gue lagi ngambil gambar ya. Dia bilang no taking picture, tapi gue lagi ngambil gambar diri gue sendiri. Kayaknya dia habis ngomong dia sadar dia salah deh. Anyway, I was saying, ya gue tidur jam 1:30, terus gue bangun jam 11. Berapa jam tuh? Bener gak gue? 10 jam lebih ya? 8 jam? Gak tau deh, lu hitungin deh. Gue juga gak tahu tuh kenapa. Kayak gue gak pernah tidur jam 1:30 siang sampai jam 11 malam gitu. Kayak gue gak pernah deh. Gak tahu karena masih jet lag. Walaupun aneh sih kalau masih jet lag. Atau masih jet lag. Gak tahu karena gue 2 hari sebelumnya kehujanan. Sehari sebelumnya kecapean karena mungkin habis main basket gitu. Tapi gue waktu itu main basket nggak kayak gitu tidurnya. Aneh banget. Jadi hari ini gue yang harusnya lanjut nulis. Kemarin kan gue harusnya nulis kan karena gue udah deadline. Hari ini gue yang harus lanjut nulis. Daripada ngantuk, gue memutuskan untuk nyari suasana baru aja ketika nulis. Jadi gue pergi ke kafe dengan harapan kafenya nggak penuh. Hari Minggu biasanya suka penuh, jadi we'll see. Saya punya deadline yang harus saya penuh. Deadline-nya udah gue undur, gue minta undur seminggu sebenarnya. Jadi mari kita lihat supaya buku Pecahkan volume 2 cepat selesai. Hari Minggu gue nggak ada nulis. Gue karena gue nulis di rumah mulu, bosen nyari suasana baru. Bawa laptop gue keluar ke Auburndale, Cafe Auburndale, dan nulis di Cafe Auburndale. Udah. Itu saja aktivitas gue selama seminggu ini. Jadi ya kayak tadi gue bilang, dibilang sibuk sebenarnya enggak, tapi dibilang capek banget gitu. Ada main basketnya, saking capeknya bablas tidur. Seminggu diisi sama nulis doang, tapi nulis juga capek. Gokil lah. Panas banget ya gue. Itu aja dari gue. Gue mau ngingetin bahwa merchandise, tadi kan sempat ngeliat tuh waktu gue olahraga pagi itu kan gue sempat pakai puff jacket. Merchandise.id weekly vlog, karena udah lebih dari 100 episode, itu bisa lo beli di Physical, Fiskikkal, dan lo bisa beli di Shopee. Kasih lihat di tampilannya seperti apa. Lo bisa PO puff jacketnya mau yang putih atau mau yang hitam. Ada snapback juga, ada kaos juga, silakan disikat. Untuk Anda penonton setia.id weekly vlog. Dah, pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye. Adit, Apidit. Kayak gini-gini yang bikin gue ngeri. Di stasiun subway, tapi sendiri. Sebenarnya nggak sendiri sih. Sebelah sana ada gembel lagi tidur.
Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.